98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Purnama Sidi. Jumpa lagi bersama kami dalam sajian spesial bincang-bincang bersama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Dan kali ini dia sudah bersama dengan narasumber kita, bersama dengan Nabila. Oke, selamat siang Nabila. Selamat siang. Oke, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat. Alhamdulillah. Oke, tentunya baik harus disertai juga dengan sehat ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar Radio Purnama Sidi, pada kesempatan kali ini dia sudah bersama dengan narasumber kita dari pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Dan saat ini dia bersama dengan Nabila. Kita akan bincang-bincang mengenai potensi apa sih yang biasanya dimiliki oleh pelajar. Dan kali ini siapa narasumber kita? Langsung aja kita perkenalan terlebih dahulu. Ya, Nabila, ini ngomong kelas berapa nih sekolahnya? Sekarang kelas 12. Kelas 12 tuh berarti kelas 3 ya? Iya, di SMA Muhammadiyah Wonosobo. Oke, di SMA Muhammadiyah Wonosobo, atau kita sapa sering dengan sebutan Semadiwa ya. Benar. Oke, ini udah kelas 12 udah mulai aktif kegiatan persiapan buat ini enggak sih kelulusan gitu? Iya, udah mulai nyicil-nyicil belajar gitu sedikit-sedikit. Oke, udah mulai persiapan buat masuk di perguruan tinggi gitu ya. Iya. Oke, ya pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, saat ini dia bersama dengan Nabila. Nah, ini Nabila tuh kira-kira tuh kenapa ya dia kok diundang ke Radio Purnama Sidi? Langsung aja kita tanya-tanya ya. Ya, Nabila ini kan salah satu finalis peserta Festival Literasi Indonesia ya. Iya. Atau yang sering kita sebut dengan Felsi ya, yang sudah berlangsung selama beberapa bulan lalu ya. Iya. Nah, kali ini boleh dong Nabila, sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh dong perkenalan dan menyapa pendengar Radio Purnama Sidi terlebih dahulu. Oh iya, oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Syafiqah Saran Firlina, biasa dipanggil Nabila. Sekarang aku sekolah di SMA Muhammadiyah Wonosobo. Oke. Dan di sini saya sebagai perwakilan dari pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Wonosobo. Oke, ya. Jadi tadi kelasnya kelas 3. Ya, nih Nabila, dia mau tanya nih ya tentang pengalaman Nabila. Kan kemarin kan sudah ikut kegiatan Festival Literasi Indonesia ya. Nah, kira-kira tuh gimana sih proses dan juga perjalanan Nabila dalam kompetisi Festival Literasi Indonesia ini? Oke, jadi waktu itu tuh saya tiba-tiba dihubungi sama guru saya, bilangnya, Bil, kamu besok ikut lomba cerpen ya, yang ngadain Felsi gitu. Karena pada saat itu tuh saya kan nggak diberikan kesempatan, nggak ditawarin juga kayak mau nggak gitu, jadi saya nggak bisa nolak gitu. Nah, jadi akhirnya mau nggak mau saya ikut. Sebelumnya itu saya sudah pernah ikut Felsi juga tahun lalu, yang tahun 2022, tapi tuh saya nggak lolos. Jadi ketika ikut ini tuh rasanya kayak pesimis gitu, kayak nggak berani berharap banyak gitu. Iya. Oke, tapi sebenarnya ini juga kesempatan kedua gitu ya ibaratnya ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Festival Literasi Indonesia, ini tuh yang ajang yang mengadakan tuh siapa nih, Bil? Felsi itu yang mengadakan dari Pusat Prestasi Nasional. Penyelenggaranya itu Kemendikbud sendiri. Oke, berarti acara di bawah Kemendikbud seperti itu ya. Oke, boleh dong diceritain lebih gamblang lagi nih, gimana sih pengalaman menuju gimana rasanya jadi finalis Felsi? Kalau rasanya udah pasti seneng banget, karena ini kan kemarin seleksinya itu dari tingkat kabupaten dulu. Kebetulan di kabupaten dapatnya juara 2. Terus maju ke tingkat provinsi, itu juga sebenarnya nggak berharap banyak karena di kabupaten cuma juara 2 gitu. Terus tapi ternyata qadarullah lolos 3 besar, terus maju ke tingkat nasional. Oke, Masya Allah, berarti ini sudah sampai di tingkat nasional ya? Iya. Oke, luar biasa. Ini ngomong-ngomong, waktu itu di bulan-bulan apa sih kegiatan Felsi ini? Kemarin bulan Agustus. Oh, bulan Agustus. Ya. Wah, berarti baru aja kemarin ya, masih anget nih. Oke, ya luar biasa pendengar Radio Purnama Sidi. Nih dia bersama dengan Nabila, salah satu siswa di Semadiwa Wonosobo, dan juga tentunya merupakan salah satu prestasi ya bagi kita semuanya. Kita bisa ikut kompetisi bahkan di tingkat
nasional ya. Nah nih Nabila kan waktu itu udah penyisihannya kan di Wonosobo itu ya, udah dari tingkat kabupaten dulu gitu. Nah setelah itu waktu di tingkat nasional berarti itu ada seleksi kayak gitu juga? Kalau di tingkat nasional itu kan pertama kita di kabupaten yang juara kan diambil 3, tapi yang maju ke tingkat provinsi itu cuma juara 1 dan juara 2. Nah terus di provinsi itu kita submit karya lagi, terus diambil 3 besar, terus 3 besarnya itu maju ke tingkat nasional semua. Di tingkat nasional itu tinggal babak final gitu. Kalau kebetulan kalau dari cerpen itu yang diambil 25 besar, jadi seluruh Indonesia itu 25 siswa yang diambil 25 finalis gitu. Dan kebetulan saya satu-satunya peserta yang berasal dari Wonosobo. Luar biasa. Berarti ini mewakili Wonosobo ya? Iya. Ternyata di bulan Agustus kemarin nih. Aduh, harusnya kita talk show juga ya waktu itu ya. Ya, keren banget deh. Ini nih untuk kegiatannya di Jakarta atau di mana nih, Bil? Iya, di Jakarta Pusat. Kegiatannya itu di Hotel Novotel, Mangga 2 Square. Berarti itu berangkatnya untuk perwakilan se-Jawa Tengah atau gimana, Bil? Iya, saya berangkatnya itu sama teman-teman lain yang berasal dari kontingen Jawa Tengah. Jadi kita itu pertama datang ke Semarang untuk berkumpul dulu, lalu keesokan harinya kita berangkat ke Jakarta naik kereta dari stasiun Tawang gitu. Luar biasa. Tentu ketemu banyak teman juga dong ya di sana ya. Iya, bener banget. Boleh dong di-share pengalamannya nih gimana waktu Nabila di Jakarta, bahkan juga melewati proses yang tentunya nggak mudah ya. Waktu di Jakarta itu jujur rasanya senang banget karena ini pertama kalinya juga saya main ke Jakarta. Sebelumnya itu pernah kayak berandai-andai kapan ya main ke Jakarta, ternyata bisa berangkat ke Jakarta lewat jalur nulis cerpen ini gitu. Ya, luar biasa. Jadi nih pendengar Radio Purnama CD bahwa Festival Literasi Indonesia merupakan salah satu ajang untuk mengasah minat bakat para siswa-siswa di seluruh Indonesia ya. Ada kompetisinya juga tentunya, jadi diikuti oleh seluruh siswa masyarakat di Indonesia. Tentunya yang di jenjang SMA aja. Iya, SMA dan SMK. Tapi kemarin itu sebelum yang SMA dan SMK itu ada yang SMP dan ada juga yang SD gitu. Cuman waktunya tidak bersamaan. Berarti kemarin untuk jenjang SMA dan SMK ya. Luar biasa nih. Ya, masih ada lagi nih dia mau tanya ya. Untuk Nabila, kira-kira hal apa aja yang Nabila siapin sebelum mengikuti Festival Literasi Indonesia ini? Yang saya persiapkan itu cukup banyak, mulai karena saya ikutnya yang menulis cerpen. Jadi itu saya melakukan riset kecil-kecilan gitu tentang untuk ide karya saya yang mau saya lombakan gitu. Saya juga mendalami lebih banyak ilmu-ilmu kebahasaan seperti EYD dan KBBI, kata-kata baku seperti itu. Terus saya juga mempersiapkan mental ya, karena ini kan pertama kali buat saya, jadi pengalaman bener-bener baru pertama kali ikut lomba bisa sampai ke nasional gitu. Jadi mentalnya perlu mental yang mungkin lebih perlu siap banget gitu ya. Ya emang luar biasa banget nih pendengar Radio Purnama CD. Bincang-bincang pada kali ini ya, ternyata ada banyak hal yang perlu disiapkan Nabila, mulai dari jadi juga menjadi salah satu kategori buat penilaian ya. Iya, harus benar. Kalau misalkan ada kesalahan dalam penggunaan EYD itu jadi pengurangan, ada nilai, ini nilainya kurang nih gitu. Luar biasa. Ngomong nih Nabila, waktu itu cerpennya judulnya apa sih? Aku ambil kearifan lokal. Jadi itu judulnya Bagus, Rambut Gimbal dan Sepeda Impian. Itu menceritakan tentang seorang anak yang memiliki rambut gimbal begitu. Apalagi kan rambut gimbal juga menjadi salah satu ikonik di Wonosobo ya. Ya, luar biasa. Ya, pendengar Radio Purnama CD, nih kita masih akan kembali 2 segmen lagi. Jadi bagi Anda jangan kemana-mana, tetap di 98 FM Purnama CD bareng Dea dan juga bareng Nabila. 98 FM Purnama CD mencerahkan, inspiratif. Kembali bersama Dea dan juga bersama dengan Nabila. Ya, kali ini kita masih bincang-bincang nih mengenai tentang bakat
para siswa ya, dan kita masih bersama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, khususnya bersama dengan pimpinan daerah IPM Wonosobo ya. Tadi kita di segmen awal sudah perkenalan dan juga bincang-bincang dengan Nabila ya, salah satu finalis salah satu finalis yang mengikuti FELSI atau Festival Literasi Siswa Indonesia. Ya. Wah, ini jadi festival literasi yang memang dikhususkan untuk siswa-siswa seluruh Indonesia. Ya, Nabila, sebelum mengikuti FELSI ini, apa sih? Apakah ada kendala atau mungkin ada struggle yang memang muncul gitu ya? Jadi Nabila tuh apa sih yang Nabila rasakan ketika mengikuti festival literasi ini? Karena saya ikutnya lomba menulis cerpen, jadi kalau menulis itu kadang saya kena writer block gitu. Suka kendala saya juga gimana ya caranya nulis cerpen yang anti mainstream dan orang-orang tuh suka gitu. Nah, itu kendala saya lebih ke situ aja. Jadi apa namanya, kayak udah mentok gitu ya, apalagi kalau writers writer block itu tuh rasanya tuh kayak ini ya, udah mentok gitu ya, nggak ada ide. Bener banget. Bingung mau nulis apa lagi. Sempet nggak sih kayak overthinking, wah kira-kira aku bisa nggak nih kayak teman-teman kayak gitu? Overthinking tuh pasti iya, karena ya itu tadi pengalaman sebelumnya udah nggak berhasil, belum berhasil gitu, terus pesimis sebenarnya di awal tuh kayak ngapain sih gitu, nggak berani berharap banyak gitu intinya. Nah kira-kira nih kalau dari Nabila mengatasi beberapa hal yang muncul gitu ya, ada kekhawatiran itu, apa yang Nabila lakukan? Biasanya untuk salah satu usaha untuk bisa keluar dari writer block itu tadi, saya biasanya brainstorming dengan orang lain. Misalkan saya mengirimkan karyanya saya, terus saya minta pendapat ke mereka, ini kurang apa sih, gimana, terus ada ide nggak, gimana selanjutnya, begitu. Luar biasa ya. Nah nih Nabila, kan tadi kan sempat disampaikan ya kalau Nabila juga pernah takut gagal gitu ya, apalagi kan ini kan ajang FELSI ini kan seluruh Indonesia ya. Iya. Ada nggak sih rasa kayak wah gimana nih kalau aku tuh nggak menang kayak gitu? Iya, ada perasaan khawatir tersendiri gitu. Cuman kebetulan orang di sekitar saya itu menyemangati, memberikan dukungan penuh kepada saya. Mereka bilang nggak apa-apa, nggak harus menang, yang penting pengalamannya itu dapat, karena pengalaman nggak akan datang lagi kan. Gitu. Betul banget ya, karena pengalaman adalah guru paling berharga gitu. Ya luar biasa. Nah ini nih, kalau tadi Nabila bilang ya tentu ada rasa takut, ada kegundahan, wah kira-kira menang nggak sih, tapi ternyata juga dapat dukungan. Tentunya ada dong hal-hal yang Nabila lakuin ya, biar bagaimana sih cara mengatasi biar nggak overthinking, takut gagal. Biar nggak takut gagal itu biasanya saya minta dukungan ke orang lain, karena saya tipe orang yang disemangati gitu, harus mendapatkan banyak semangat supaya saya bisa bangkit lagi gitu istilahnya. Luar biasa ya. Ya, pendengar Radio Purnama CD dimanapun Anda berada, senang sekali ya kita bisa bincang-bincang dengan Nabila gitu ya. Bincang-bincang terkait dengan Festival Literasi Siswa Indonesia ya, yang ternyata baru kemarin bulan Agustus sudah berlangsung ya. Dan ini juga menjadi pengalaman berharga sekali bagi Nabila dan tentunya bagi seluruh siswa di Indonesia yang mengikuti ajang festival ini. Ya Nabila, nih dia mau tanya ya terkait dengan lomba cerpen tadi. Tentunya kan Nabila kan ada nih sosok yang memotivasi ataupun mungkin figur yang menjadi idolanya Nabila. Itu ada nggak sih? Ada, saya punya idola. Beliau itu Pak Pramoedya Anantatur. Beliau itu salah satu penulis legendaris di Indonesia. Karyanya banyak mengusung tentang yang latar belakangnya itu penjajahan. Saya pernah baca tulisannya beliau yang bunyinya itu, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Jadi setelah membaca tulisannya beliau yang seperti itu, saya menjadi terinspirasi. Saya mulai istilahnya mulai termotivasi untuk
belajar nulis dan menulis gitu. Nah berarti Nabila sekarang selain ikut ini ya kemarin kompetisi kayak gitu di Festival Literasi Siswa Indonesia, ini aktif menulis juga nggak di kegiatan sehari-hari misalnya? Kalau di kegiatan sehari-hari mungkin di ekstrakurikuler, kebetulan saya anggota ekstrakurikuler jurnalistik di SMA Muhammadiyah Wonosobo gitu. Oke, berarti pernah ketemu sama Dea ya? Iya. Oke. Ya berarti luar biasa banget nih pendengar Radio Purnama Sidia, kita bincang-bincang dengan Nabila. Nah, jadi ketika orang berkarya tuh ternyata juga punya sosok figur yang dia senangi, dikagumi, bahkan bisa menjadi contoh juga ya. Biasanya tulisannya tuh genrenya seperti apa kayak gitu. Ya luar biasa. Nih Nabila, kemarin kan sebelum ikut Festival Literasi Siswa Indonesia, ini tentu Nabila punya alasan yang kuat dong ya mengikuti kompetisi tersebut. Boleh dong di-share ke pendengar Radio Purnama Sidi. Alasan saya itu saya ingin bisa membanggakan orang tua saya. Jujur kemarin waktu saya ikut lomba itu saya sama sekali nggak bilang apapun ke orang tua. Iya. Jadi saya rencananya kalau misalkan juara baru bilang, tapi kalau nggak juara saya nggak akan bilang kalau saya ikut lomba gitu. Terus ketika juara itu baru bilang, terus orang tua kaget, loh kok kapan lombanya, kok nggak bilang gitu. Terus saya bilang habis ini maju ke provinsi, terus ditanyain kapan, saya bilang nggak tahu, padahal aslinya udah submit karya yang ke provinsi gitu. Oke, buat kejutan gitu ya ke orang tua ya. Oke, luar biasa. Ternyata Nabila ini sudah melalui beberapa tahap ya, baik itu seleksi di kabupaten, kemudian sampai di tingkat provinsi. Ya, pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, setelah ini kami masih akan kembali. Tetap bersama kami di 98 FM Purnama Sidi, mencerahkan, inspiratif. Baik pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, masih bareng Dea dan juga bareng Nabila. Ya, kita masih bincang-bincang nih terkait dengan tema kita yang sangat menarik sekali, yaitu menggali potensi pelajar. Dan kali ini kita bersama dengan Nabila masih bincang-bincang mengenai ajang yang sangat fenomenal. Waduh. Ya, salah satunya adalah Festival Literasi Siswa Indonesia yang kemarin sudah berlangsung, dan Nabila merupakan salah satu finalis yang sudah masuk di tingkat provinsi. Ya, tadi di segmen ke-1 dan kedua kita sudah bincang-bincang banyak Nabila ya terkait dengan gimana sih proses Nabila di awal mengikuti kompetisi ini, bahkan sampai pengalaman sempat takut gagal, tapi Nabila tetap bisa gitu ya, tetap bisa menghempaskan semua rasa-rasa overthinking gitu ya. Oke. Ya, Nabila boleh dong kasih tips dan juga trik kepada pendengar Radio Purnama Sidi, mungkin nih teman-teman IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan juga kader IPM ini sedang mendengarkan talk show kita di siang hari ini. Boleh dong Nabila kasih tips dan trik kepada pelajar bagaimana nih agar mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya untuk bisa ikut serta dalam perlombaan, dan kira-kira gimana sih cara untuk memanage waktu untuk berlatih juga kayak gitu Nabila? Oke, jadi kalau untuk informasi tentang lomba-lomba itu saya biasanya dapat dari Instagram. Jadi saran saya mungkin teman-teman semua itu bisa follow akun di Instagram yang sering memberikan informasi tentang lomba. Contohnya seperti akun Puspresnas. Terus untuk tips membagi waktu, karena semua hal yang disebutkan tadi mulai dari beribadah, berlatih, bersekolah, dan berorganisasi itu semuanya penting ya, dan tidak ada yang bisa ditinggalkan. Jadi kita harus pandai-pandai dalam manajemen waktu. Beribadah itu nomor 1, sholat 5 waktunya jangan ada yang terlewat. Terus kerjakan mana yang lebih mendesak dan harus segera diselesaikan. Misalnya saya membagi satu hari itu begini, ketika pulang sekolah adalah waktunya saya ngurus organisasi, karena saya kebetulan di ranting SMA Muhammadiyah Wonosobo ini saya diamanai sebagai sekretaris umum. Jadi urusan organisasi akan saya selesaikan ketika sepulang sekolah. Lalu sore hari biasanya saya manfaatkan untuk bimbingan belajar di luar sekolah. Lalu setelah bimbel itu saya mengerjakan tugas sekolah, baru ketika tugas sekolah sudah selesai saya kerjakan semua, pada malam harinya saya gunakan waktu itu untuk berlatih, mungkin menulis cerpen atau dan lain-lain gitu. Luar biasa. Jadi aktivis IPM
sebagai pelajar, sebagai siswa itu juga sebenarnya tuh nggak susah ya Nabila ya. Tinggal kita memanajemen waktu aja gitu ya. Jadi buat pendengar Radio Purnama CD, apalagi nih kader-kader IPM yang lagi mendengarkan, yuk kita sama-sama belajar berkarya terus, jangan lupa ibadahnya nomor 1 gitu ya. Oke, luar biasa. Dan ini kita sedang berada di segmen terakhir Nabila ya. Nah, boleh dong Nabila kasih closing statement untuk pendengar Radio Purnama CD buat teman-teman Nabila yang sekarang sedang mendengarkan. Oke. Dari saya, terkadang ketika Allah mengambil sesuatu dari kita, Allah itu akan mengembalikannya kepada kita, sama halnya ketika Allah mengembalikan Nabi Yusuf kepada ayahnya. Tapi terkadang Allah mengambil sesuatu itu bukan untuk dikembalikan, melainkan untuk digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih indah. Selalu ingat bahwa rencana Allah itu selalu lebih baik dari keinginan kita. Bersabarlah, Allah tahu mana yang terbaik untuk kita, dan pilihan Allah selalu lebih baik dari harapan kita. Oke, luar biasa. Ini sekaligus jadi motivasi banget ya bagi kita ya pendengar Radio Purnama CD. Jadi bagi pelajar nih ya, bagi siswa, jangan berhenti berkarya ketika kita sudah melewati satu step, yuk ke step berikutnya gitu ya. Jangan takut menang kalah, yang penting pengalaman. Benar banget. Oke, bismillah ya, mudah-mudahan lancar dan sukses selalu buat Amin. Nabila. Terima kasih Mbak Dea. Oke, kita tunggu lagi kehadirannya di Radio Purnama CD Wonosobo. Insya Allah nanti kita 2 pekan sekali akan selalu bincang-bincang bersama dengan teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya. Oke, ya, jadi buat pendengar Radio Purnama CD, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dea mohon pamit dan juga Nabila mohon undur diri. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama CD Wonosobo.